Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam uji capaian pembelajaran bab yang ketiga mengenai rasio ya. Kita akan mencoba mengenai beberapa soal yang ada di buku ini. Kita mulai nomor 1. Untuk membuat satu loyang kue bolu dibutuhkan 200 gram tepung terigu dan 250 gram telur. Rasio banyak tepung terigu terhadap telur yang dibutuhkan untuk membuat satu loyang kue bolu adalah, kita hitung saja. Di situ ada tepung terigu dibandingkan dengan telur ya. Tepung terigunya itu 200 gram, kemudian telurnya adalah 250 gram. Nah, ini tinggal dibagi 50 saja dapat 4, sedangkan ini juga dibagi 50 dapat 5. Jadi kita bisa memperoleh perbandingannya adalah 4:5. Berikutnya nomor 2. Di dalam kelas terdapat 40 siswa. 40 siswa. 24-nya laki-laki, 24 laki-laki. Otomatis perempuannya adalah 40 dikurangi 24 sama dengan 16 wanita. Nah, yang ditanyakan adalah rasio banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah, kita tinggal hitung perbandingannya. Laki-laki dibanding dengan wanita. Laki-lakinya 24, wanitanya 16, bagi 8, 3, bagi 8, 2. Jadi jawabannya adalah 3:2. Yang B. Kemudian yang ketiga. Usia ayah adalah 3 tahun lebih tua dari usia ibu. Berarti kita bisa tulis ya. Kita misalkan ayah itu A dan ibu itu adalah I. Berarti ayah sama dengan I ditambah 3. Kemudian di sini usia ibu dan anak pertamanya berbeda 22 tahun. Berarti ibu dikurangi anak. Ibu dikurangi anak. Pak Jul anaknya pakai K ya. Itu sama dengan 22. Ya. Jadi A itu ayah. I sama dengan ibu. Kemudian K sama dengan anak. Nah, ini keterangannya. Nah, padahal di situ diketahui bahwa jika usia ibu saat ini adalah 27 tahun, sedangkan ibu I sama dengan 27 tahun. Nah, maka kita bisa menuliskan di sini yang diminta adalah rasio usia anak pertama dan usia ayahnya. Berarti kita harus mencari usia ayah dan usia anak. Maka kita bisa mencari ayah terlebih dahulu. Ayah sama dengan ibu ditambah 3 sama dengan 27 ditambah 3 sama dengan 30. Sedangkan anaknya K ya. Ini kan I dikurangi K sama dengan 22. Jadi kita bisa manipulasi aljabarnya ya. Kalau I dikurangi K sama dengan 22, K-nya pindah ke sini, 22-nya pindah ke sini. Berarti I, ingat pindah ruas, tandanya ganti. Ya. I dikurangi 22 sama dengan K. Berarti K sama dengan I dikurangi 22, padahal I-nya, ibunya adalah 27, dikurangi 22 sama dengan 5. Kita sederhanakan rasio anak, berarti K dibandingkan ayah, anaknya 5, dibanding dengan 30. Bagi 5, 1, bagi 5, 6. Berarti 1:6, yaitu D. Berikutnya, Amira mempunyai koleksi buku cerita dan buku pengetahuan. Buku pengetahuan yang dimiliki 8 buku, lebih banyak dari buku cerita. Berarti bisa kita tulis ya, nomor 4. Buku pengetahuan misalkan P ya. P itu sama dengan 8 buku lebih banyak dari buku cerita. Berarti cerita ditambah 8. Buku pengetahuan, ini ngomongnya buku pengetahuan adalah 8 buku lebihnya dari buku cerita. Jadi ini walaupun rumusan matematika, kita bisa membacanya secara bahasa Indonesia. Nah, kemudian jika perbandingan banyak buku cerita dan banyak buku pengetahuan, berarti C dibanding P itu sama dengan 5
per 7, karena kan perbandingannya 5 banding 7, bisa tuh Pak Jul tulis seperti ini ya, C per P sama dengan 5 per 7. Sedemikian hingga kita bisa menulis C sama dengan 5 per 7P. Nah, maka P sama dengan, karena P itu kan sama dengan C ditambah 8, C-nya padahal ini. Pak Jul substitusikan saja ke sini. Berarti 5 per 7P ditambah, sebentar. Ya benar ya, ditambah 8. Kurangkan saja di sini. P ini pindah ruas ke sini, ke kiri. Dipindah ruas, ingat, tandanya ganti. Ini positif, dipindah ruas jadi min 5 per 7P sama dengan 8. P-nya dikeluarkan, P 1 dikurangi 5 per 7 sama dengan 8. 1 dikurangi 5 per 7 sama dengan P 7 per 7 dikurangi 5 per 7. Kok bisa 7 per 7 Pak? 7 dibagi 7 kan 1. Ini konsepnya adalah menyamakan penyebutnya. Sama dengan P kali, ini 8 ya, 7 kurangi 5 itu 2 per 7 sama dengan 8. Maka P sama dengan 8 kali 7 dibagi 2, ini 4 sama dengan 28. Nah, buku pengetahuannya 28, padahal yang diminta adalah banyak buku cerita. Buku ceritanya ini, C sama dengan 5 per 7 kali 28. Sama dengan 28 bagi 7, dapat 4, 4 kali 5, 20. Jadi jawabannya adalah 20 buku. Untuk buku ceritanya, pengetahuannya adalah 28. Selanjutnya nomor 5. Rasio banyak kambing dan banyak ayam yang dimiliki oleh seorang peternak adalah 2 banding 5. Kemudian banyak kaki kambing dan kaki ayam milik peternak tersebut seluruhnya adalah 72 buah. Banyak kambing yang dimiliki peternak tersebut adalah, seperti halnya tadi, kita bisa memisalkan. Jadi kalau misalkan kambing adalah K, kita bisa tulis rasionya ya. Kita bisa tulis mengenai rasionya. Kambing dibandingkan ayam 2 per 5, 2 banding 5. Maka kita bisa tulis kambing sama dengan 2 per 5 ayam. Sedangkan jumlah kakinya, kaki kambing itu kan 4. Berarti 4K ditambah kaki ayam 2, 2A sama dengan 72. Substitusikan K-nya ke dalam sini. Ya, sedemikian hingga masukkan ke sini. Berarti 4 dikali 2 per 5A ditambah 2A sama dengan 72. Seperti ini. Berarti kita memperoleh bentar 2A ya di sini ya. Oh, ini biar agar lebih mudah. Misalkan ini dibagi 2 semua juga bisa ini ya. Dikali setengah semua biar mudah ya. Ini bisa ini. Dikali setengah berarti 2K ditambah A sama dengan 36. K-nya masuk. 2 kali 2 per 5A ditambah A sama dengan 36. 4 per 5A ditambah A itu sama dengan 5 per 5A sama dengan 36. 9 per 5A sama dengan 36. A sama dengan 36 kali 5 dibagi 9. Kita bisa coret di sini. 4 kali 5 sama dengan 20. Ayamnya 20. Yang ditanya kambing. Kambingnya kan ini rumusnya. Kambing sama dengan 2 per 5. A sama dengan 2 per 5 kali 20. Coret dibagi 5. 1 dibagi 5 dapat 4 sama dengan 8. Kambingnya 8 ekor. Berikutnya, nomor 6. Rasio banyak kelereng Andi dan Budi adalah 5 banding 3. Rasio banyak kelereng Budi dan Ciko adalah 4 per 7 ya. Seperti ini. Jika banyak kelereng Andi, Budi, dan Ciko seluruhnya adalah 159 kelereng, banyak kelereng Budi adalah, kita buat perbandingannya. Andi banding Budi. Andi banding Budi sama dengan 5 banding 3. Kemudian Budi banding Ciko sama dengan 4 banding 7. Nah,
kita bisa menyederhanakan salah satu orang. Karena di sini kan ada Andi, Budi, dan Ciko. Pak Jul mau sederhanakan yang Budi. Budi dijadikan 1. Berarti ini bagi 3, bagi 3. Andi banding Budi sama dengan 5/3 banding 1. Ini biar jadi 1, Budinya bagi 4, bagi 4. Budi banding Ciko sama dengan 1 banding 7/4. Seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari banyak kelereng Budi. Nah, Budi padahal berapa? Budi itu 1. Berarti Budi sama dengan 1 per jumlah perbandingan total kali 159 sama dengan 1 per 5/3 ditambah 1 ditambah 7/4 kali 159 sama dengan 1 per, nah ini 53/12. Ini Pak Jul langsung ya, kalian bisa hitung sendiri, dikali 159 sama dengan 12/53 kali 159 bagi 3, ini 1, 3 kali 12 sama dengan 36. Jadi Budi, kelereng Budi adalah 36 ya. Di sini ada jawabannya yang B. Berikutnya nomor 7. Kandungan asam asetat dalam suatu campuran adalah 80%. Rasio asam asetat dalam campuran tersebut adalah, nah kita tinggal menghitung rasionya saja. Asam asetat dibanding campuran. Kalau campuran itu berarti pelarut dan terlarut ya, berarti itu 100%. Asam asetatnya 80%. Bagi saja, bagi 20% dapat 4, bagi 20% dapat 5. Jadi perbandingannya adalah 4/5 yang D. 8 sekarang. Nah, Dika akan membuat laba-laba mainan dari kertas karton. Untuk membuat seekor laba-laba, jadi 1 laba-laba. Laba itu membutuhkan 1 badan, 2 mata, 8 kaki. 2 mata, 1 badan, 8 kaki. Jika terdapat 12 mata laba-laba, banyak badan dan kaki laba-laba yang dibutuhkan berturut-turut adalah, nah 2 mata itu 2 mata itu 1 laba-laba. Kalau 12 mata itu kan otomatis ini tinggal dibagi 2. Berapa? 6 kan? Berarti ada 6 laba-laba. Badannya berapa kalau 6 laba-laba? Badannya 6 badan. Kakinya berapa? 6 kali 8, 48 kaki. Seperti itu. Jadi berturut-turut antara badan dan kakinya adalah 6 dan 48, yaitu yang B. Berikutnya nomor yang ke-9. Sebuah kota digambarkan dengan jarak 1/250.000 jika jarak 2 tempat digambarkan sejauh 1,5 cm. Jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah, ini mudah saja ya. Jarak sebenarnya sama dengan 1,5 cm dikalikan 250.000. Seperti ini. Kita punya cm dikalikan ya. Berarti ini kan hilang 1 untuk menghilangkan koma, berarti 375 ya. 375 masih ada 03. Nah, seperti ini cm. Kalau dijadikan kilometer, cm ke kilometer itu naik 5 ya. Berarti mundur saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jawabannya adalah 375 km. Jadi kalau untuk mencari jarak sebenarnya itu mudah ya, tinggal dikalikan saja. Tinggal dikalikan dengan skalanya. Seperti itu. Berikutnya. Ukuran lebar
Di sini ukuran lebar danah tersebut pada gambar adalah 16. Berarti kalau lebar itu kan yang ke sini. Kalau yang ke sini kan panjang ya. Panjang kan? Nah, lebarnya itu 16 cm. Berarti kita bisa menghitungnya mengenai kita diminta untuk mencari skala untuk nomor 10. Skala itu sama dengan JP per JS. Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta, lebar pada peta ini 16 cm. Berarti 16 cm dibagi jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah 8 meter. 8 meter. Nah, ini satuannya senti, ini satuannya meter. Samakan. Jadi sama dengan 16 cm per meter ke senti tambahi 0,2. Bagi 16 1, bagi 16 5. Berarti skalanya adalah 1:50. Ada ya di situ. 1:50 yang B. Berikutnya nomor yang 11. Ukuran panjang rumah pada denah tersebut adalah, nah, panjangnya. Panjangnya kita bisa ketahui terlebih dahulu dalam peta. Kita ditentukan adalah panjangnya adalah 12 meter. Berarti kalau di dalam pada peta ya, pada peta otomatis panjang sebenarnya, kita pakai rumusan ini ya, skala. Berarti skala sama dengan JP per JS ya. Skalanya adalah 1:50. JP-nya yang dicari, JS-nya yang diketahui 12 meter tadi. 12 meter. Sedemikian hingga 1/50 sama dengan JP per jadikan senti ya, ini mestinya ditambah 0,2 1200. Berarti JP sama dengan 1200 dibagi 50, coret sini 120 dibagi berapa ini? 5, itu kita memperoleh 24 cm. Seperti ini. Ada ya yang A. Ukuran panjang kali lebar dari taman pada denah tersebut adalah, tadi sudah diketahui ya. Untuk ukuran ukuran panjang kali lebar dari taman pada denah tersebut adalah, nah, di sini taman. Kita perlihatkan lagi taman ini ya, 2 meter kali 2,5 meter. Ini taman, panjangnya 2 meter, lebarnya 2 meter, panjangnya 2,5. Berarti kita bisa hitung ya. 12 taman 2,5 meter, karena panjangnya terlebih dahulu, panjangnya 2,5 meter dikalikan 2 meter sama dengan tinggal kita jadikan senti dulu. 250 ini kali 200 terus dibagi dengan skala. Hilang 25 bagi 5 dapat 5 kali 20 bagi 5 4. Berarti ukurannya adalah 5 kali 4 ya. Oh, sebentar, nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini. 5 kali 4. Mestinya ini 5 kali 4 ya, tapi nggak masalah, ini paling cuman kebalik peletakannya seperti itu. Kemudian nomor 13. Dua lukisan pada gambar tersebut adalah sebangun. Ukuran lukisan satu adalah 5,1 meter kali 4,5 meter dengan lebar bingkai di setiap sisi adalah 10 cm ya. 10 cm itu kan sama saja 0,1 meter. Jika lebar lukisan pada gambar kedua adalah 1,5 meter dan lebar bingkai di setiap sisi tetap, ukuran panjang bingkai adalah, nah, kita bisa hitung ya, nomor yang ke-13. Ukuran panjang bingkai
karena dia sebangun ya, kalau sebangun itu kan perbandingannya sama, berarti sama saja karena lebar bingkai di setiap sisi adalah 0,1. Benar ya? Sebentar. Oh ya, tinggal dikurangi 1 berarti. Berarti 5,1 dikurangi 0,1. Ini karena 10 cm itu kan 0,1 ya. Dibagi dengan 4,5 dikurangi 0,1 sama dengan panjangnya dibagi lebarnya. Lebar lukisannya 1,5 meter. Nah, seperti ini. Berarti ini 5 per 4,4 sama dengan P per 1,5. Berarti P sama dengan 1,5 kali 5 dibagi 4,4. Ini hasilnya adalah mendekati 1,7 meter. Seperti ini. Ada ya yang B. Berikutnya nomor 14. Foto tersebut akan dicetak. Ini ada terasering pada sebuah pegunungan ya, tapi berisi kontur tanah. Ini berisi kontur tanah dari sebuah kemiringan tertentu. Sawah. Tapi bentuknya terasering pada sawah di pegunungan. Foto tersebut akan dicetak diperbesar dengan ukuran tinggi 135 cm. Ukuran panjang foto tersebut setelah diperbesar adalah, nah ini ukuran realnya adalah 30 dengan 20 ya. 30 dengan 20. Berarti kita bisa menggunakan perbandingannya adalah lebar dibandingkan tinggi. Lebar itu ke sini, tinggi foto. Lebarnya adalah 30, tingginya 20. Foto tersebut akan dicetak diperbesar dengan ukuran tinggi 135, tingginya 135 cm. Berarti ini panjang foto per 135. Berarti P sama dengan 135 kali 30 dibagi 20. Coret-coret seperti ini. Kita punya kalikan berapa ini? Dikalikan 3 ya. Dikalikan 3 itu kan sekitar dapat 405 ya. 405 dibagi 2 sama dengan 202,5 cm. 202,5 cm. Nah, seperti ini. Berikutnya, 15. Sebanyak 15 tim mengikuti sebuah perlombaan. Banyak anggota dari setiap tim adalah sama. Jika sebanyak 52 orang telah tereliminasi untuk memasuki babak final, banyak anggota pada setiap tim adalah, tentunya 15 tim mengikuti sebentar 15 tim. Sebanyak 15 tim mengikuti sebuah perlombaan. Banyak anggota dari setiap tim adalah sama. Jika sebanyak 52 orang telah tereliminasi untuk memasuki babak final, banyak anggota pada setiap tim adalah, kalau 15 kali 3 itu tidak mungkin. Wong yang tereliminasi itu kan 52 orang. Ya kan? Nggak mungkin. Kalau 4 orang itu sangat mungkin. Karena ada 60 orang. 60 orang ya. 60 orang yang tereliminasi 52 orang. Berarti ada 4 orang yang masuk final. Nah, 4 orang ini bisa dari 4 tim.
dikurangi 52 itu 8 orang, sorry. Nah, kalau 8 orang, otomatis berapa tim yang masuk ke final? Otomatis ada 2 orang. Seperti itu. Kok ada 2 orang? Ada 2 tim. Nah, berarti yang tidak lolos itu kan 13 tim. 13 kali 4 itu sama dengan 52. 52 tambah 8, 60. Nah, ini yang tereliminasi. Seperti itu. Jadi kita bisa memperoleh jawaban untuk yang nomor 15 adalah yang 4 orang untuk anggota masing-masing timnya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Tidak perlu lama-lama. Nanti kalau lama-lama nanti kalian juga tidak mau menyimak sampai dengan selesai. Ya kan? Jadi Pak Jul itu tidak keberatan sebenarnya kalau membuat video yang panjang, lengkap, dan detail. Tapi kan kecenderungannya audiennya yang tidak mau melihat atau menyaksikan sampai dengan detail yang terakhir. Oke, gitu, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.